Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anit Surjana dengan nomor NPM 222-01042. Pada tanggal 10 Oktober 2024 akan melakukan pengkajian berduka pada pasien L. Sebelumnya saya sudah membaca rekam medis dan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan, dan saya siap bertemu pasien. Baik, selamat pagi Mbak. Pagi, Sebelumnya boleh tahu dengan siapa? Mbak El. Oh, baik. Sebelumnya kan Mbak, di sini saya perkenalkan, saya perawat Anis. Di sini kita akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment. Tujuannya untuk memahami respon Mbak terhadap duka yang dialami ya Mbak. Kurang lebih tindakan akan dilakukan 5-10 menit dan tetap identifikasi. Apakah ada pertanyaan Mbak? Baik, kita mulai saja ya Mbak. Nah, di sini yang kriteria pertama ya Mbak, jawaban pertama itu dalam sebulan terakhir seberapa sering Mbak merasa merindukan dan menambahkan? Setiap hari. Setiap hari ya Mbak. Oke, lanjut yang kedua itu dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Mbak atau mengganggu rutinitas harian Mbak? Ya. Ya. Oke. Lanjut ya Mbak ke kriteria B. Pertanyaan pertama, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak dapat menerima kematian? Nomor 4, kesulitan sekali. Oke. Baik, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Tidak ada, sedikit, beberapa, kesulitan, atau sangat kesulitan? Sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Baik. Lanjut ya Mbak, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa pahit atas kematian? Tidak ada sedikit, ada rasa pahit, ada yang rasa pahit hanya beberapa, ada juga rasa pahit yang nyata. Rasa pahit yang sangat nyata. Baik. Yang keempat ya Mbak, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa perubahan seperti misalnya dalam mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Mbak? Ada yang pertama itu tidak akan sulit, akan sedikit sulit, akan agak sulit, akan sangat sulit, dan akan sangat ekstrim sulit. Kan sangat ekstrim sulit. Baik. Yang kelima, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada, sedikit, ada rasa hampa yang sangat jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Sangat ekstrim. Baik. Untuk pertanyaan keenam, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa kosong dan tidak berarti tanpa? Ada yang tidak ada, sedikit ada, beberapa rasa kosong yang jelas, dan rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Pertanyaan ketujuh ya Mbak, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Rasa ekstrim ya Mbak. Oke. Baik, ke pertanyaan ke-8, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada, sedikit, beberapa, rasa gelisah yang jelas, dan juga yang ekstrim. Baik, lanjut ke yang ke-C ya Mbak. Sini, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, kerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Mbak sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Baik. Yang D ya Mbak, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan
dan setidaknya satu gejala kriteria dari B itu berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Ya. Baik, saya cek dulu ya Mbak. Mbak, baik, di sini diagnosanya berluka Mbak itu sangat rumit ya Mbak. Nah, saya turut berluka ya Mbak atas kepergian dari keluarganya. Dan juga terima kasih Mbak sudah kooperatif dalam menjawab pertanyaan saya. Apakah Mbak masih ada pertanyaan? Baik, saya akhiri ya Mbak. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi besok ya Mbak, melihat lagi hasilnya. Baik Mbak, saya pamit.